Okay. Baik, pemirsa sekalian. Sekarang kita jumpa lagi nih. Sudah libur beberapa hari ya. Iya. Mungkin udah lebih dari seminggu kali ya. Iya, Pak. Semingguan lah, Pak. Ya, ada Cukup yang- lama. Sibuk kita. Sibuk Betul, sekali. karena kerjaan tetap prioritas kan, Pak. Iya. Dan pandemi sudah menurun. Benar. Iya. Ya kan? Kita ketemu lagi di channel AM Solusi. Salam Solusi. Yuhu. Oke. Itu. Apa ini yang mau ditanya ini nih? Ini kan apa kamu biasa Oh tuh. iya. Oh ya, Mbak Ica, jangan lupa Mbak Ica. Oh iya benar, tuh kan Iklan. lupa saya. Iya. Baik, semuanya pastinya jangan lupa buat selalu share, like, dan nyalain notifikasinya Iya. biar selalu nontonin kita karena pasti dapat ilmu baru setiap nonton. Yes, Iya. betul sekali. Subscribe juga. Oh, jangan betul, lupa. subscribe. Iya. Kita mengupas sesuatu yang sedang tren. Betul. Ya, tetapi dengan memberikan wacana-wacana dan ilmu serta pencerahan-pencerahan yang bermanfaat. Benar. Iya, Dari berbagai macam sisi, secara komprehensif tapi dengan tidak tendensius ya. Iya. Kita harus objektif untuk mencari solusi ya, bukan menciptakan suatu masalah. Iya. Oke, apa nih hari ini? Dan saya selalu terdadak terus. Iya, Pak, betul. Bertemu dengan Iya. host-host saya Karena ini yang setiap pintar-pintar kesempatannya kita tidak bisa atur ya Pak ya, karena jadwal tadi. Dan juga akhir-hari ini kan kayaknya banyak berita-berita wow gitu Banyak ya. banget. Macem-macem nih ada CFW banyak. Apa nih? lah. Yang tren, Iya. yang tren apa ini yang Banyak sedang banget. Ini kalau Salah banyak satunya apa? sekali yang tren-tren saat Tren-tren ini. ini. Kalian yang lebih mengenal lah apa dunia yang sedang viral. Iya. Kalau saya sih lebih ini Mr. M tergelitik dengan kasus ya. Oh. Ramenya tapi kasus ini sebenarnya tentang tembak menembak antar polisi. Oh iya Oh, betul. iya. Benar-benar Pak, sangat yang- disayangkan ya. Iya. Bisa. Sepri atau ajudan. Iya. Betul. Iya, iya, Dan kayaknya iya, kejadiannya iya, kan iya, nggak begitu iya. jauh dari tempat kita ya. Iya, iya. Iya Kan, betul. Jakarta Selatan juga. Iya, benar-benar. betul. Itu ya, Nah, oke. menurut Mr. M gimana itu Mr. Itu M? yang peristiwa di Kadif Propam ya. Iya. Iya, Ya, sangat oke, ya, disayangkan. ya. Itu viral sekali ya, saya lihat ya. Iya Pak, di Iya. mana-mana itu viral. Di mana grup-grup WA saja saya sering mendapatkan, waduh berbagai macam. Bahkan sekarang udah jadi meme-meme loh. Iya. Itu banyak yang apa untuk canda-candaan Iya. meme Iya, gitu iya. ya. Oke lah, kita akan sedikit mengomentari tentang kasus yang ada di tubuh kepolisian ya, khususnya yang menyangkut Kadif Propam ya. Ya. Ya, Irjen Polisi Verdi Verdi Sambo. Sambo ya. 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 Ini yang berkaitan dengan apa itu seprinya atau ajudannya mungkin ya. Ya. Ya pangkatnya apa? Barada ya. Barada sama Barada ya sama brigadir. Brigadir, ya. Ya, ya, ya. Yang meninggal Brigadir J ya kalau nggak Brigadir J, salah ya. ya. Ya, kita turut berduka cita ya Iya. dengan Ya. kejadian seperti ini ya. Sebenarnya tidak perlu terjadi ya hal yang seperti ini, sangat disayangkan ya. Iya, Tapi ya betul. sudah ya terlanjur ya. Apa boleh buat ya, makanya kasus ini harus disikapi, ditindaklanjuti ya dengan profesional dan transparan ya, sehingga betul. masyarakat ya itu akan tetap ya kepercayaannya terhadap institusi, khususnya ini yang paling Ya. penting ya, Benar. terhadap kepolisian Kepolisian ya. ya, betul Pak. Jadi ya secara pribadi ya saya menyampaikan bela sungkawa ya kita di channel ini ya dengan kejadian seperti ini, dan kepada keluarga korban ya, itu Brigadir J ya. J. Ya saya rasa ya. Oke, saya akan sepintas kilas saja ya mengomentari tentang terjadinya kasus tembak menembak ya antara dua anggota kepolisian. Saya tidak akan masuk jauh ke dalam ranah teknis ya, tapi saya akan coba mengupas secara global, tapi dari berbagai macam sudut pandang ya. Kalau pandangan saya ya, melihat kasus ini sebenarnya bukan suatu hal yang sulit untuk dikuak ya, karena kasus ini hanya satu TKP Ya. ya. Jadi tempat kejadian perkaranya itu hanya satu TKP di rumah. Nah, tinggal dicari aja bagaimana motifnya, modusnya ya. Kemudian apa penyebabnya ya, yang berkaitan dengan kejadian ini ya. Saya rasa ini kalau menurut saya
sesuatu yang nggak terlalu susah oleh pihak kepolisian ya. Iya. Apalagi itu kan ada apa CCTV itu, ada beberapa orang juga yang terlibat. Kemudian terjadinya di tempat yang dalam tanda kutip itu tempat yang cukup terawasi ya. Iya. Kan di rumah dinas Di kan. rumah dinas, iya. Nah, kecuali kalau kejadiannya di mana itu yang Hutan atau di mana, Oh, itu kan di susah. puncak atau di mana Di hutan itu, gitu ya, Pak, hutan. susah. Itu. Nah, tadi dibilang di hutan. Iya. Nah, akhirnya saya jadi berpikir kita bandingkan ya kasus tembak menembak 2 anggota polisi ini dengan kasus kolonel TNI dan anak buahnya yang membuang mayat Oh, iya. ya di sungai. Yang ditabrak Itu itu. kan Iya. yang ditabrak itu kan hanya hitungan berapa hari semuanya terkuak ya. Betul. Iya. Dengan baik ya, dan di situ jelas ya prosesnya transparan ya, sehingga yang bersangkutan udah dihukum kan. Iya. Ya udah divonis juga ya. Nah, saya berharap ya sebenarnya kasus ini harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Dan di sini sebenarnya ini ujian bagi kepolisian Kepolisian, iya. ya untuk mempertahankan profesionalismenya, Betul. Ujian yang mempertahankan berat ini. citranya. Itu artinya kejadian di rumah sendiri, Benar. gitu loh, ya, gitu. Jangan sampai image masyarakat akhirnya Menjadi negatif ya, menjadi Pak. negatif ya, kepercayaan terhadap institusi kurang karena ada kepentingan-kepentingan oknum yang untuk melindungi oknum, Iya. tapi merusak institusi. Ya ini nggak boleh. Itu bahaya betul. sih. Benar-benar, Pak. Itu nggak boleh. Justru kesempatan seperti ini pihak kepolisian memanfaatkan dalam arti ya profesionalismenya ditunjukkan, Iya. ya itu untuk bersih-bersih rumah sendiri. Nah, kalau membersihkan rumah sendiri aja gampang, apalagi membersihkan yang lain-lain. Yang lain, Nah, iya. ini image yang gampang aja lah terhadap masyarakat ya. Kejadian apapun ya, Ya. di dalam institusi itu harus secepat-cepatnya, ya setepat-tepatnya, ya seobjektif mungkin, ya itu harus segera diselesaikan. Benar. Ya, Iya, betul. itu jadi jangan sampai menjadi blunder, Nah, ya, iya. karena kepentingan-kepentingan orang per orang, ya akhirnya institusi yang menjadi korban. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Dan saya rasa ini sudah berapa lama ya? Udah 3 mingguan Sudah, kali ya. iya cukup 3 lama, mingguan. Pak. Ya, Iya. saya juga mungkin kurang informasi ya di ini karena kesibukan kita. Iya. Iya. Tapi saya sampai sekarang belum mendapatkan kabar ya. Mungkin adanya tersangka dan segala Betul, macam belum ya. ada beritanya ada. sampai situ. Motifnya, modusnya. Saya yakin sih ya, ini kan sudah dibentuk tim investigasi ya, Ya. gabungan ya. Gabungan. Kalau nggak salah dipimpin oleh Wakapolri ya, Kabar Eskrim dan Irwasum ya. Gitu ya. Moga-moga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh institusi terkait juga ya. Kalau ada Komnas HAM juga kan? Ya, Komnas HAM juga ikut turun. Ya, Komnas HAM juga ikut turun ya. Itu dan Pak Presiden, Ya. saya juga mendengar ya berapa minggu lalu ya setelah kejadian itu untuk dikuak secara Tuntas, transparan betul. ya dan terang benderang Ya. ya. Demikian juga Pak Kapolri ya itu sudah memberikan ya perintah kepada bawahannya. Nah, kalau sudah perintah Presiden, perintah Kapolri ya, hukumnya wajib Iya. ya Benar. di kepolisian. Iya. Ya, itu untuk melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya secara profesional. Nah, Betul. kalau ada oknum yang mencoba ya untuk tidak melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, artinya bisa dikategorikan itu melawan perintah. Iya, Dan betul. ada aturannya di TNI, di Polri, ya, di institusi itu anak buah yang melawan perintah. Nah, apalagi ini perintah pimpinan teratas ya. Tertinggi. Nah, di sini saya berharap ya seluruh institusi Polri ya, dan yang terkait ya dalam tim gabungan ini ya bisa menyelesaikan ini secara objektif ya, secara komprehensif ya, Transparan. secara transparan ya, terbuka ya, dan bisa menegakkan asas-asas keadilan dan kebenaran. Ya. Ya, nah karena di sini taruhannya institusi Polri, Betul. ya, Citra, yang ya kan? citra ya, yang itu sangat besar sekali ya. Ini kalau namanya citra atau
kehormatan itu segala-galanya. Iya, Benar. betul. Kan? Bahkan seorang anggota ya TNI Polri untuk menegakkan kehormatan satuannya dia harus rela berkorban loh. Ya, itu yang pengalaman saya ya selama saya dinas di TNI itu lebih bagus pulang nama daripada gagal dalam tugas. Artinya kan kehormatan itu segala-galanya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu moto di satuan saya dulu. Jadi kalau kita melaksanakan tugas ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, itu. Apabila ya kita sampai mencoreng institusi, wah itu mencoreng kehormatan satuan ya. Itu lebih bagus kita mati deh. Gitu kan pulang nama aja deh. Itu daripada kan seperti itu. Nah, jadi saya rasa hal ini juga berlaku terhadap semua institusi ya TNI dan Polri. Oleh karena itu ya sekali lagi lah ya, saya tidak mau masuk ke ranah teknis ya. Saya yakin ya dan percaya tim gabungan ini ya, investigasi ini yang dilakukan akan segera membuahkan hasil. Ya, namun juga masyarakat ini kan biasanya nggak sabaran. Betul, Pak. Bener ya? Betul. Nggak sabaran sih. Itu ya, nah, apalagi kan kadang-kadang kan dibanding-bandingkan kan. Iya. Nah, apalagi kan itu kemarin juga aku mendengar ada peristiwa penembakan istri TNI di mana Semarang ya. Semarang. Nah, kan cepat terkuak juga kan. Malah yang pelakunya bunuh diri ya. Betul. Bunuh diri. Kopda muslimin. Nah, ya kan? Iya. Itu kan cepat sekali. Betul. Nah, di sini kan akhirnya masyarakat masyarakat membanding-bandingkan kan. Oh, kalau TNI cepat, ini kasusnya kolonel kemarin cepat, jangan buang mayat, ini cepat, jangan sampai. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya oleh karena itu bila perlu TNI membantu. Kalau nggak salah Pak Andika Perkasa ya, Panglima TNI juga sudah menawarkan kan, bila diminta ya setiap saat kan, ini kan sinergis kan TNI Polri kan, itu kita sama-sama satu alat negara, itu harus saling backup ya, membantu bila dibutuhkan. Ya, kalau itu memang diperlukan tidak ada masalah. Ya demi kehormatan institusi, nama itu apalagi bantuan dari pasukan tetangga ya, itu penting banget, itu nggak ada masalah ya, daripada itu dari orang luar kan itu lebih memalukan lagi kan, seperti itu. Nah, Oke, kembali kepada kasus ini ya, menurut saya ya itu tadi, moga-moga cepat terungkap ya, kita percayakan aja kepada tim gabungan ya yang sedang menginvestigasi itu ya, tapi juga masyarakat juga terpenuhi rasa kepingin tahuannya itu, rasa penasarannya itu ya harus terpenuhi. Dan ini sebenarnya kalau dari sudut pandang saya ya selaku pribadi ya, itu nggak terlalu susah. Ya, tapi menurut AM ini melihat yang cukup lama ya, ini kasusnya ini sampai berlarut-larut, ini kenapa Pak? Ada apa gitu sebenarnya? Kenapa ini seperti yang tadi Bapak bandingkan, yang kejadian ini cepat, kenapa ini terkesannya kok lama? Gitu. Ya ini udah teknis ya, teknis. Ya, tetapi nggak apa-apa ya, saya sedikit. Kenapa kok cukup lama? Nah, kalau menurut saya ya, pandangan saya dari sudut analisis saya ya, itu kasus ini sepertinya dari awal ada upaya-upaya untuk ditutupi. Itu yang membuat bias. Ya, karena kan kejadian mungkin hari Jumat ya. Nah, baru diumumkan hari Senin. Nah, sementara itu ada yang meninggal, dan itu anggota, ya kan, di rumah dinas. Ya, bahkan pihak keluarga sampai mengotopsi ulang, Pak. Iya, kemarin saya dengar sudah diotopsi ulang ya. Digali, betul, digali kembali. Kan, kemudian sudah diotopsi, itu hasilnya mungkin kurang memuaskan, mungkin ada bla 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 dengan otopsi, akhirnya diotopsi ulang. Nah inilah. Nah oleh karena itu saya menghimbau saja, ya saat ini, ya siapapun yang terlibat di dalam TKP, ya demi ya institusi, ya artinya seluruh masyarakat, anggota dan keluarganya di dalam kepolisian, ya itu jangan mencoba. Ya, sekali lagi untuk berbuat atau mensabotase ya proses penyelidikan saat ini. Harus menegakkan kebenaran ya Pak, dan keadilan pastinya. Betul, ya. Karena ini hanya akan memperpanjang. Benar. Hanya akan membuat ruwet, membuat rumit. Ujungnya akan tetap, saya yakin ujungnya akan kebongkar. Tapi
kasihan institusi. Benar. Kasihan Capetan. institusi Polri, kasihan citra Polri. Iya, betul. Ya, apalagi sudah ada perintah dari presiden, nggak main-main loh. Iya. Kepala negara, itu Pak Kapolri, nggak main-main loh. Betul. Itu orang nomor 1, ya di kepolisian. Iya. Jadi sekali lagi saya menghimbau, ya kenapa ini berlarut-larut? Analisis saya, karena dari awal saya melihat ya bagaimana itu proses terungkap. Karena saya pengalaman kalau di dinas, ya, apalagi yang menyangkut tentang kedinasan, Iya. ya menyangkut tentang manusia, tentang material yang berkaitan dengan kedinasan, itu kesempatan pertama harus segera lapor ke komandan dan ditindaklanjuti, seperti itu. Benar-benar. Nah, itu kesempatan pertama. Nah, ini kasus ya toh sudah terjadi 3 hari kemudian ya baru terbongkar segala macam. Ya, ini menurut saya ya yang membuat kasus ini ya agak Iya, agak ya bias perlu itu tadi. Penyelidikan yang lebih luas dan lebih mendalam lagi. Ya oleh karena itu ya itu tadi ya saya mengimbau sudahlah yang terlibat apapun bicara apa adanya aja. Ya. Ya mohon perlindungan ya saksi bila diperlukan ya itu ya dan minta maaf ya kepada masyarakat secara jantan, Gentle ya, Pak, gentle ya, Ya, secara betul, tanggung jawab, Benar. ya jangan recoki lagi, bebanin lagi, persulit lagi institusi Betul. ya yang sudah membesarkan Benar. ya mereka ya di tubuh kepolisian itu sendiri ya. Iya, betul. Ada saatnya kalau kita berbuat salah kita harus bertanggung jawab Betul. ya. Itu namanya jantan. Ya itu namanya satria. Berani berbuat, berani Iya. Berani bertanggung berbuat, jawab. berani ya, Pak? bertanggung jawab. Betul, betul. Ya, apapun risikonya. Betul. Ya. Itu apapun risikonya. Ya. Ini yang saya harapkan. Ya, saya yakin dengan keterbukaan seperti itu ya, tim investigasi juga nggak akan mengalami banyak kesulitan ya. Ya. Itu aja ya dan harapan saya semoga ini cepat terungkap ya, Amin. dengan objektif ya, dengan transparan ya, dengan bukti-bukti ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti mungkin di persidangan ya akan dikuak secara gamblang ya. Itu dengan profesional ya sehingga kebenaran tetap juga muncul sebagai kebenaran dan hukum tetap juga adalah hukum Benar. yang Iya. paling tinggi Iya. yang harus kita hormati ya. Kebenaran dan hukum itu dan yang berada di depan ya adalah pihak kepolisian. Garda itu ya untuk itu menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat kan. Nah, sekarang perbaikin ya citra kepolisian ya apalagi ini terjadi di tubuh sendiri ya. Dalam sendiri ya. Oke ya cukup prihatin juga ya melihat kejadian ini. Benar, ya karena secara kronologis kejadian ya sebenarnya nggak perlu terjadi dan moga-moga ke depan tidak akan terjadi lagi. Iya. Ya para pimpinan ya setiap satuan ya di setiap kotama ya itu atau di setiap satuan bawahan ya itu Polda ya Polres dan segala macam harus lebih proaktif ya. Iya, Pak. untuk mendeteksi dini, cegah dini, tindak dini ya supaya tidak ada kejadian-kejadian yang memalukan Betul. ya dari institusi di dalam ya. Jadi pelajaran buat kita juga sih ya Pak sebagai masyarakat. Maksudnya Iya. kalau ada masalah itu memang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Iya. Iya. Jangan sampai keterjadian Iya. seperti ini Iya, apapun iya, itu betul. masalahnya. Ya, ya dan Oke. saya juga mengimbau ya kepada seluruh anggota ya yang masih bertugas, yang membawa senjata ya. Itu hati-hati ya karena senjata ini ibarat samurai ya. Jadi seorang samurai itu kapan tahu persis dia menggunakan senjatanya. Ya, senjata itu hanya untuk musuh ya. Itu atau untuk oknum yang mengganggu negara. Bila memang itu harus diperlukan ya. Bukan untuk teman sendiri. Betul. Iya, betul. Bukan untuk yang Serem lain-lain banget. ya. Ya, Iya. saya udah itu cukup lama juga ya setiap saat itu Iya. pegang senjata itu dan saya itu setiap saat itu kalau di luar malah saya bawa pistol dulu ya. Dulu. Dulu ya saya taruh di gudang aja.
ya. Iya. Itu walaupun tiap hari kita nembak terus gitu, sampai ratusan butir ya. Itu ya. Oke. Jadi inilah ya kepada seluruh anggota yang masih dinas ya, harus lebih dewasa, ikutin SOP ya, ikutin aturan ya. Kalau memang harus gudangkan ya. Kalau memang tidak berhak untuk membawa senjata ya nggak usah bawa senjata ya. Demikian juga untuk komandan satuan ya, mungkin lebih mengawasi lagi ya ke bawahnya ya. Ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Betul. Iya, betul, Pak. Untuk semuanya, mungkin yang ada di Perbakin segala macam juga harus ya itu concern untuk pengawasan ya, senjata ini. Benar. Baik. Baik Pak, wow, Bapak sangat mengupasnya dengan ini ya, dengan tuntas. Ya, lebih bagus kita pakai senyum aja. Betul. Itu mobilnya diserempet, senyumin aja. Itu. Kalau bawa senjata kadang-kadang panas kan? Betul, Pak. Koboi nanti. Koboi nanti kan. Nah, itu lebih bagus pakai senjatanya satu saja. Ya. Itu. Maafkan saya. Betul. Kalau ada apa, mohon maaf. Betul iya. Pak, setuju. Kalau itu saya Itu setuju. ya, kita. Baik Pak, ini kita akan berpindah tema ya Pak ya, karena tadi saya sempat kepikiran kok pengen ngebahas sepak bola tiba-tiba. Oh, oke, Mbak. Gitu. Apalagi sekarang kita Jakarta udah punya stadion baru kan ya, itu keren banget sih. Oke. Nah, sepak bola kita ini Pak, terakhir banget kita gagal masuk ke AFF. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Mr. AM tentang dunia sepak bola kita? Dimanakah sepak bola ini sangat olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat kita ini Pak. Populer. Ini beralih ya. Iya, Habis beralih. dari kasus Biar ya. agak ringan Oke, gitu Pak. biar kita Betul. pembicaraan santai. Iya, tadi kan sudah serius ya. Iya, serius bahas kasus ya. Benar. Nah, sekarang kita agak santai bahas tentang sepak bola. Betul. Iya, sepak bola. Fair ya, saya itu kalau melihat sepak bola kita itu tensi saya naik. Tegang ya Pak. Kenapa gitu, Pak? Penontonnya ya, tegang. itu karena apa ya, kita udah puluhan tahun ya berharap sepak bola bangsa ini ya khususnya ya. Kenapa sepak bola? Karena sepak bola ini adalah satu olahraga yang paling dahsyat penggemarnya di Itu dunia. dia Pak. Di mana-mana nobar. Iya. Di mana-mana nonton pasti. Iya. Hanya pemain dan penonton sepak bola yang selalu sering berantem melibatkan ribuan massa, bener nggak? Iya, betul. Benar sih Pak. Kalau olahraga lain kan kagak ada. Bener. Bener nggak? Iya. Apalagi guligan Inggris itu. Itu Iya. dulu. Iya, dulu. Itu. Aduh, kemudian di Jerman ya tadi mana-mana ya, Barcelona, di itu Spanyol itu ya, Itali. Itu kan klub-klub yang top-top ya. Ini supporternya sampai itu karena fanatiknya ya sampai berantem ya dengan bola. Nah, kembali lagi ke sepak bola ya di Indonesia, yaitu tadi kenapa tensi saya kalau nonton sepak bola kita naik. Seperti kemarin ada AFF ya kan, kita berharap ya, tapi juga Belum rezekinya. kita belum beruntung. Iya. Ya. Tapi ingat ya, setiap perjuangan itu harus dilakukan terus menerus. Nah, yang paling penting gagal evaluasi. Benar. Bangkit lagi, gagal evaluasi, bangkit lagi. Betul. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Iya, betul. Apalagi ini pertandingan. Pertandingan itu artinya kan terdiri dari berbagai macam negara. Iya. Negara-negara lain juga sama berbuat dengan kita. Benar. Ya, selalu mengevaluasi diri, memperbaiki diri, bangkit lagi. Dengan persiapan yang matang ya, Pak. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini jadi pantang menyerah lah ya. Iya. Jangan mudah drop ya apabila kita kalah ya. Saya yakin ya dengan metode, dengan sistem, dengan formula yang baik ya, itu suatu saat akan ketemu ya pola untuk mendidik atau menciptakan atlet. Iya, Ya, pasti. khususnya bola di tingkat internasional. Iya. Sebenarnya saya tuh gemes juga, tidak hanya bola. Semua bidang olahraga ya Pak ya. Kalau saya itu penggemar MotoGP Oh. dan iya. Formula One. Oke. Oh, iya. Oke. Saya waktu itu sempat senang ya. Ada atlet Indonesia, pembalap Indonesia ya. Iya. Itu atau siapa? Rio Haryanto. Rio Ya, Haryanto. masuk di Formula One. Iya. Waduh, saya senangnya setengah mati itu. Betul, sama, Bangga Pak. banget. Bangga. Iya, Tapi betul. juga sedih setengah mati. Baru separuh session. Iya, ya, udah. mungkin di putaran ke-9 atau Ya, ya. udah itu, out itu. itu harus berhenti. Iya. Gitu. Aduh, saya waktu itu sedih banget itu. Dan kebetulan Rio ini
kan dari Solo, satu kampung sama saya kan. Iya. Nah, Sama Denny juga. Iya. saya kenal baik sama bapaknya. Oh. Baik. Itu Pak siapa? Pak Sinyo. Ya itu apa Kiki, toko buku Kiki. Apa kok toko Iya, pabrik buku pabrik ya. buku. Apa kertas ya, buku ya Kiki. Kiki. Nah, itu waktu itu. Nah, saya senang banget itu waktu itu, tapi ya nggak apa-apa. Jadi yang penting kita gagal evaluasi berjuang lagi, gagal evaluasi berjuang lagi. Nah sekarang kita sudah punya yang namanya sirkuit kan Mandalika. Ya, Mandalika. Moga-moga ini sarana untuk menciptakan para pembalap-pembalap tingkat dunia. Iya. Betul. Nah begitu juga bola. Hmm. Nah harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana venue yang bagus untuk latihan. Ya. Betul, setuju. Nah, kenapa kita melihat ya di Eropa khususnya itu sepak bolanya top-top. Itu hampir seluruh negara Eropa. Hmm. Karena venue-nya itu mereka klub-klubnya itu punya masing-masing yang luar biasa baiknya, bagusnya, Bagus-bagus, iya. modernnya. Bahkan jadi tempat Iya. wisata juga Pak, nggak Ba- sedikit iya, orang iya. mau ke negara tersebut Iya, hanya iya, untuk iya, mendatangi. iya, Stadion. Betul, hanya mendatangi stadionnya aja. Dan bola di luar negeri itu sekarang udah menjadi company, bisnis. Iya betul. Ya betul. sudah menjadi perusahaan. Ya mereka kan setiap tahun itu merilis Iya. itu profitnya Ya. itu dari berbagai macam income itu kan seperti itu. Ya. Nah jadi saya juga berharap di Indonesia ini sepak bola bisa di-manage ya di-develop secara profesional. Ya. Betul. Ya kalau itu mau profesional di luar negeri sudah pakai manajemen bisnis, ya di sini tentunya harus dengan manajemen bisnis pula. Iya, iya. Nah, ini pendapat saya Iya, ya itu. Karena kalau tidak kita susah untuk bersaing. Betul. Ya, betul. jadi jangan mengharapkan subsidi dari pemerintah. Ya. Iya, betul. Jadi oleh karena itu ya saya menghimbau di sini pihak swasta yaitu untuk berkompetensi ya untuk bertanggung jawab ya untuk termotivasi ya itu menyelenggarakan event-event ya, tingkat nasional ya yang akan menciptakan pemain-pemain tingkat dunia. Dunia, Ya, ya. situlah kontribusi dari swasta. Ya silahkan. Saya rasa banyak sekali kok ya orang-orang Indonesia yang mumpuni itu kalau hanya untuk melatih atau mendirikan klub bola yang bagus dengan membuat venue yang profesional ya tingkat internasional, saya rasa bukan suatu hal yang susah. Iya, Ya ini saya berharap ya. Dan saya kemarin kebetulan juga diundang hadir ya. Itu moga-moga bisa menjadi motor penggerak untuk siapapun Ya. ya. Itu di Nusantara Open. Oh iya, kemarin saya- sempat dengar ada juga ya Iya, saya Nusantara sempat Open. Iya, dengar. iya, iya. Yang betul. dipeloporin oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto. Iya, Betul, iya, betul. Ya, Iya. Saya hadir ya di pembukaan dan di penutupan. Oh. Ada Menpora juga di situ. Ya. Luar biasa. Wah, jadi Tegang juga Pak Ya, nontonnya. ya, tegangnya itu ya, itu melihat pemain-pemain kita ini. Ya, karena kenapa saya agak cukup tegang ya? Itu naik gitu. Karena kan kita ini punya perbandingan kan? Permainan luar negeri kan. Nah, kalau sudah mendapatkan bola katakanlah di depan gawang kan, itu ditembak dari jauh, bleng masuk gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ya bukan kita ini ya seperti kemarin udah di depan gawang tinggal berapa meter tendang tuh lepas. Out. Jadi itulah yang membuat Iya, kita iya. gitu. Gitu. Nah, kembali ke kemarin ya, saya hadir. Ya, itu di acara Nusantara Open dan yang saya cukup salut ya, saya cukup bangga ya dengan Pak Prabowo Subianto begitu antusias mensupport ini ya. Itu bahkan yang pertama waktu pembukaan beliau menaikkan hadiahnya ya kan. Iya. Itu Iya. sampai 1 M. Wow. Wow. Ya, 1 juara M. pertama, Luar biasa. juara kedua Mantap. 750 juta, juara ketiga 500 juta, dan Wow. juaranya akan dikirim ke luar negeri. Masya Wow. Keren. Itu minimal 1 bulan untuk melaksanakan latihan. Latihan, iya. Waduh, dan kemarin waktu penutupan karena bertanding runner up-nya juga bagus, akhirnya runner up-nya juga Diberangkatkan. ke luar negeri juga. Jadi ada Berarti dua klub. ada 2 klub ya? Ya, Iya. kemarin Luar klub biasa. dari Persib
ya sama Iya. klub dari Lok Sumawe. Lok Sumawe, oke, Aceh oke. itu. Ini kan luar biasa ya. Betul. Nah, saya berharap ya untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita supaya bisa masuk ke ajang Piala Dunia harus tumbuh. Iya, Benar. betul Pak. Private ya, swasta ya. Yang mungkin saat ini sudah dimotorin oleh Bapak Prabowo Subianto Iya, Benar-benar iya. Pak. ya. Dan harus diikuti oleh yang lain. Itu dia. Iya, iya. Betul. Itu kalau perlu diwadain oleh PSSI begitu ya, Iya. buat konsorsium Benar. gitu. Siapa yang mau ikut ya, contoh membuat venue itu, menciptakan pelatnas yang hebat gitu. Iya, iya. Itu ya Betul. dibuat suatu wadah itu sehingga terorganisasi dengan baik gitu ya. Betul. Iya, betul. Masing-masing pribadi atau private yang ingin menyumbang secara swasta ya untuk menciptakan ya venue yang baik, yang membuat formula dan metode, yang mungkin mendatangkan pelatih dari luar negeri yang bagus ya, sehingga nanti akan tercipta ya klub bola yang bisa masuk ke ranah internasional, internasional, iya, khususnya betul. di Piala Dunia. Iya. Waduh, Iya, betul. iya, iya. Sangat kita nantikan Betul. itu. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kita ini kan ada sekitar hampir 280 juta. Betul. Itu. Kenapa memilih katakanlah 20 orang aja deh pemain bola? Iya. Itu. Atau 30 orang dah. Itu dari 280. Itu masa nggak bisa gitu loh. Sementara anak-anak sekarang saya lihat kan kemarin ya itu kan under 16 ya. Di bawah 16 tahun. 16 tahun. Itu anaknya udah tinggi-tinggi. Anaknya Iya, 16 iya. tahun. Bayangin aja, yang Persib sama Lok Sumawe Lok Sumawe, kemarin. iya. Udah tinggi-tinggi, ada yang 178, 182. Waduh, luar biasa. Nah, jadi artinya dari segi postur ya, Dari itu segi- sudah nggak ada masalah betul. kita. Iya, secara Tinggal fisik sudah skillnya fisik aja. sudah. Nah, betul, Skill sama skill. knowledge-nya untuk bermain bola ini aja. Betul. Nah, inilah metode. Ya, kalau postur sudah nggak ada masalah, tinggal metode. Betul. Sistemnya, mekanismenya gimana? Iya. Nah, kalau negara lain bisa, Kenapa tidak? Kenapa kita tidak? Betul. Iya. nah, sementara Kita banyak tidak. negara kecil itu ya di Eropa jago-jago. Setiap Piala Dunia pasti ikut. Itu mungkin mana Belgia, itu Polandia, Itali. Itu kan negara-negara yang itu penduduknya di bawah 100 juta. 1 juta ya. Itu Betul. Tapi ya mereka kan? jago-jago semua. Benar. Iya kan? Iya, Tapi sekali itu lebih nggak jago. pernah absen Belanda. Iya, iya. Penduduknya hanya berapa? Betul. Benar nggak? Nah, jadi disinilah tantangan ya bagi kita ya untuk bisa meningkatkan sepak bola itu ya, harus keterlibatan pihak swasta, kepedulian ya, Iya. kepedulian ya swasta terhadap nama bangsa. Dan ingat ya, bola ini sekarang sudah menjadi ikon suatu negara ya. Jadi kalau suatu negara bisa masuk ke Piala Dunia, dunia akan menganggap itu negara maju. Iya. Sampai segitunya ya, Pak. Sampai seperti itu sekarang Iya. ini. Ikon. Nah, ya, dan itu bisa dirasakan oleh seluruh kalangan. Mm-mm. Baik kalangan atas maupun kalangan bawah, seluruh rakyat di dunia. Iya. Itu mereka simpel aja melihatnya. Iya. Mana sih negara maju? Oh itu yang ikut Piala Dunia. Dunia. Nah, gitu loh. Iya. Jadi sudah menjadi ikon. Nah, bagaimana sekarang ya negara kita ini ya secara olahraga ya itu bisa menjadi ikon ya di negara maju, ya itu menjadi negara maju ya. Harus kita bisa masuk ke Piala Dunia. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. ya caranya seperti itu tadi. Udah saya kupas secara sepintas saja. Ya moga-moga ke depan ya ini akan tumbuh ya dari pihak swasta ya itu untuk peduli terhadap kelangsungan ya proses mekanisme mencetak atlet-atlet sepak bola, dan kita menunggu kapan Indonesia masuk ke Piala Piala Dunia. Dunia. Amin. Ya, cepat loh waktunya Iya, ya. iya. Setahun 2 3 4 5 tahun cepat itu. Iya, Dan betul, kita itu akan bangga Iya. kalau Indonesia bisa Betul, masuk betul. ke Piala Dunia ya. Kalau Iya. yang olahraga lain
kita masih banyak yang unggul ya mungkin di Badminton kita badminton. masih oke. Pencaksilat. Pencaksilat betul, Kemarin kejuaraan dunia. Betul. Pencaksilat tuh diam-diam tapi di Malaysia. betul. Malaysia. Iya. Di Malaka ya, Iya, di Malaysia. Kita juara umum loh. Baru beberapa hari yang lalu kan. Iya, saya lihat beritanya. Betul. Oh, dan itu pun juga Pak Prabowo lagi Betul. yang terpilih menjadi presiden pencaksilat dunia. Iya, betul. Wah, Nah, iya kan. dan pencaksilat di bawah naungan beliau Naungan sebagai beliau. ketua umumnya kan, Iya, ISI kan. iya. Nah, luar biasa ya Iya. kita punya aset ya. Iya, betul. Seperti ya ini bukan ini ya subjektif ya, Iya. tapi secara objektif memiliki aset ya seorang ya elit bangsa ya seperti Pak Prabowo Subianto ya, Betul. Iya. yang sudah membawa pencaksilat ya ke tingkat dunia ya, kemudian mencoba sekarang untuk sepak bola. Sepak bola, Ya, moga-moga ini menjadi sweetener ya, Iya. cambuk Iya. bagi seluruh stakeholder ya Iya. di bangsa ini ya, Betul. untuk ikut kontribusi peduli Benar. terhadap olahraga ya di Betul. bangsa kita ya. Iya, betul. Karena olahraga sekarang menjadi ikon ya. Iya, Kita betul, akan bangga suatu saat ikut Piala Dunia, MotoGP ya toh. Itu ikut ya toh atlet betul. Indonesia ya toh, Iya. Formula One Formula ya toh. One, betul. Kalau perlu NBA ya toh, NBA. semua tahu ya toh, NBA Iya, basket kan. Iya, Itu benar, ikut benar. di sana kan luar biasa Iya, ya toh. betul, Mungkin itu aja ya ini kita Iya, Pak. Baik. diskusi hari ini. Iya, Cukup lumayan. lama Pak hari ini. Itu ngobrol Cukup udah berapa lumayan. menit ini kita? Tidak Saya terasa ada ya, Pak. ada acara ini ya. Iya, iya, iya. Ada meeting lagi ya. Siap kalau begitu. Baik ya para pemirsa ya, ini sekedar ngobrol-ngobrol kita ya. Itu moga-moga bisa menjadi wawasan ya, pencerahan, dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan ya, berkenan. ya, kita tidak sengaja ya, tapi kita intinya punya niat baik ya untuk memberikan semuanya ya dengan hati yang tulus ya, supaya ada solusi ya, ada pencerahan dan ada ilmu yang kita dapat ya. Betul. Saya rasa mungkin demikian ya. Ya. Oke Siap, ya, silakan Pak. Mbak Cynthia sama Mas Ini. Denny. Mungkin perlu diingatkan sekali lagi Jangan untuk lupa, selalu iya, subscribe. untuk subscribe, like, dan share ya. Ya, betul. Pastinya ya. Seperti itu. Pokoknya jangan lupa untuk tonton kita terus. Ya. Iya, Karena ada bermanfaat. banyak ilmu-ilmu. Oke, yang terakhir salam solusi. Dan solusi. Yuhuu.